Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riko Rahman Putra dari kelas Manajemen 22B dengan NPM 224150. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen risiko likuiditas. Manajemen risiko likuiditas adalah proses strategis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko kekurangan dana yang dapat mengganggu operasional organisasi. Topik ini sangat penting bagi berbagai jenis perubahan, terutama di sektor keuangan, untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas bisnis. Selanjutnya, definisi dan konsep dasar risiko likuiditas. Definisi: risiko likuiditas adalah risiko ketidakmampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek akibat keterbatasan sumber daya kas yang tersedia. Selanjutnya ada konsep dasar. Risiko likuiditas dapat timbul dari kesenjangan antara arus kas masuk dan keluar, atau ketidakmampuan mengonversi aset menjadi kas dengan cepat dan tanpa kerugian. 3. Dampak. Risiko likuiditas yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan organisasi mengalami kesulitan keuangan, gagal bayar, atau bahkan kebangkrutan. Selanjutnya, sumber-sumber risiko likuiditas. Yang pertama, fluktuasi arus kas. Ketidakpastian dalam penerapan dan pengeluaran kas seperti perubahan pola penjualan atau pembayaran vendor. Kedua, kesulitan likuiditas aset. Kesulitan dalam mengubah aset menjadi kas akibat pasar yang tidak liquid atau berkurangnya harga jual aset. Ketiga, ketergantungan pada sumber pendanaan. Risiko kehilangan akses ke sumber pendanaan utama seperti kredit bank atau pasar modal. Keempat, perilaku pelanggan. Perubahan perilaku pelanggan seperti percepatan penagihan atau penundaan pembayaran dapat mempengaruhi arus kas organisasi. Selanjutnya, strategi pengelolaan risiko likuiditas. Yang pertama, diversifikasi sumber pendanaan. Mengembangkan berbagai sumber pendanaan, tidak hanya bergantung pada suatu sumber, untuk meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan. Kedua, manajemen arus kas. Menyusun prokalkulasi arus kas dan memantau secara berkala untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kelebihan dana. Ketiga, pengelolaan aset dan liabilitas. Menyeimbangkan komposisi aset dan liabilitas untuk memastikan kecukupan likuiditas dalam berbagai skenario. Selanjutnya, pengukuran dan pemantauan risiko likuiditas. Rasio likuiditas menggunakan rasio likuiditas seperti rasio lancar dan rasio cepat untuk mengukur kemampuan organisasi memenuhi kewajiban jangka pendek. Kedua, analisis kesenjangan arus kas. Mengidentifikasi kesenjangan antara arus kas masuk dan keluar untuk menganalisis kebutuhan pendanaan di masa mendatang. Ketiga, uji coba skenario. Melakukan simulasi dan uji coba berbagai skenario seperti krisis likuiditas atau penarikan dana besar-besaran untuk menilai ketahanan organisasi. Keempat, pemantauan indikator kunci. Memantau indikator kinerja utama terkait likuiditas secara berkala untuk mengidentifikasi tren dan potensi risiko. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab. Yang pertama, manajemen senior menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan risiko likuiditas serta memantau implementasi. Departemen Keuangan melakukan analisis perencanaan dan pengelolaan arus kas serta posisi likuiditas organisasi. Ketiga, manajemen risiko mengidentifikasi, mengukur, dan memantau risiko likuiditas serta menyusun mitigasi yang sesuai. Keempat, audit internal melakukan evaluasi independen atas efektivitas pengelolaan risiko likuiditas di organisasi. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko likuiditas. Yang pertama, penetapan kebijakan. Organisasi menentukan kebijakan dan prosedur manajemen risiko likuiditas yang jelas dan komparatif. Kedua, identifikasi dan pengukuran.
mengidentifikasi sumber-sumber risiko likuiditas dan mengukur eksplornya menggunakan indikator kunci. Ketiga, mitigasi dan pengendalian, menerapkan strategi mitigasi seperti diversifikasi sumber pendanaan dan manajemen arus kas untuk mengendalikan risiko likuiditas. Keempat, pemantauan dan pelaporan, memantau kinerja dan indikator likuiditas secara berkala, serta melaporkan hasilnya kepada manajemen senior. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan manajemen risiko yaitu hal krusial bagi organisasi untuk menjaga stabilitas keuangan dan kelangsungan bisnis. Dengan mengidentifikasi sumber-sumber risiko, menerapkan strategi mitigasi yang tepat, serta memantau dan mengevaluasi secara berkelanjutan, organisasi dapat menghadapi tantangan likuiditas yang mungkin timbul. Rekomendasi organisasi disarankan untuk pertama, menetapkan kebijakan dan kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang komprehensif. Kedua, memastikan peran dan tanggung jawab terkait likuiditas telah didefinisikan dengan jelas. Ketiga, mengembangkan kemampuan pemantauan dan pelaporan risiko likuiditas secara konsisten. Keempat, melakukan uji coba skenario dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi secara perbaikan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.